Ini Pak, ini apakah benar kerangka dari manusia yang ditemukan terus diawetkan berarti ya seperti ini ya? Ini diangkat sama tanahnya Pak sebagai bukti, karena kalau yang ini belum ada penelitian lebih lanjut. Oh berarti ini memang ini tanah aslinya ya? Asli dari saya minta. Maaf izin, assalamualaikum. Ya maaf ya, masih ada giginya juga masih ada para sobat ini. Oke, para sobat semua di Buka Misteri, kali ini kita akan mendatangi satu tempat di mana di daerah Kerawang itu ada candi para sobat. Apakah benar itu ada candi di daerah Kerawang? Mari sama-sama kita coba telusuri. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Kita cus langsung ke daerah Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sobat, ini sekarang tim Buka Misteri sedang berada di Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya ya. Ini area sekitar memang di sini dijadikan tempat untuk berekreasi juga buat para sobat di daerah Kerawang, dan mungkin juga ada dari luar Kerawang juga para sobat. Dari sini juga ada musola dan juga ada gazebo buat para sobat yang ingin mengajak putra putri tercintanya untuk sambil berekreasi dan juga sambil memperkenalkan bahwa di Indonesia ini ada situs ya ataupun candi. Nanti kita lihat ke dalam ya para sobat. Ini juga di dalam lagi ada pengunjung, kita langsung masuk. Nanti ini baru museumnya, nanti itunya ada di daerah sana para sobat, untuk candinya ya. Nanti di sana kita akan ke sana karena kita masuk dulu ke dalam. Ada apa aja sih di sini ya para sobat semua. Ini kita masuk ya. Nah ini dia para sobat, Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya. Assalamualaikum. Ya di sini sudah banyak sekali banner-banner atau pamflet-pamflet yang menerangkan ya tentang Citarum, mengalirkan kehidupan, menyatukan peradaban. Dan juga di sini ada lagi Citarum, mengalirkan kehidupan, menyatukan peradaban. Sebagai sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat, Sungai Citarum telah menjadi elemen penting bagi peradaban manusia yang berkembang di sepanjang alirannya, seperti menyuplai kebutuhan air bagi sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Hingga saat ini Sungai Citarum turut menjadi pemasok air tawar 80% area Jakarta ya. Tidak hanya untuk masa kini, bahkan sedari dulu sungai ini sudah berperan besar bagi perkembangannya di peradaban yang dilaluinya. Ya, seperti itu para sobat. Ini dia. Nah, ini para sobat, ini foto-fotonya. Nah ini nanti baru kita lihat ke dalam ya. Ini masih di area luarnya para sobat. Hulu Hilir Citarum. Ya, jadi di sini menerangkan tentang di Citarum ini. Di sini ada Gunung Wayang, ada Cekungan Bandung, ada Cekungan, ada Waduk Jatiluhur juga. Di sini Muara Pakis. Ya. Asal usul nama Citarum dalam bahasa Sunda, kata Ci memiliki arti air atau sungai, sedangkan tarum adalah nama tanaman yang semestinya pernah tumbuh dekat dengan sungai tersebut. Tanaman tersebut disinyalir sebagai tarum arei ya dalam bahasa Melayu. Spesies tanaman menjalar yang dianggap sebagai cikal bakal nama Citarum, sebabnya diyakini bahwa dahulu tanaman tersebut merupakan spesies endemik yang banyak hidup liar di sepanjang aliran Sungai Citarum. Meskipun saat ini tarum arei justru sudah jarang ditemukan di sana. Selain tercantum pada nama sungai, kata tarum juga digunakan dalam nama salah satu kerajaan besar yang pernah dikuasai di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara ya para sobat.
Ini dia pada zaman dahulu kala foto-fotonya. Nah ini ada peradaban, di sini juga ada peradaban Citarum, ada gua, ada juga cekungan Bandung, dan juga ada candi, ujung meja, ada batik Tarum ya. Di sini luar biasa. Ada candi bojong emas ya, peradaban Sungai Citarum. Di sini pokoknya buat para sobat yang ingin mengetahui sejarah dari Citarum ini ya, di sini bisa sambil baca-baca di sini para sobat. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Di sini juga sangat dilestarikan para sobat. Jadi ini juga, nah kita sudah masuk ke dalam para sobat. Ini ada komponen stupa Candi Blandongan ya, komponen stupa Candi Blandongan. Nah di sini ada dari penjaganya dengan Bapak siapa? Saya Nayan Kurniawan. Nayan Kurniawan yang menjaga tempat ini ataupun merawat tempat ini ya Pak. Ya, ini dibangunnya sejak kapan Pak? Kalau untuk museumnya sendiri ini diresmikannya tahun 2004. Oh, diresmikannya tahun 2004 oleh pemerintah ya. Ya, di sini ada pamugaran dan ini bentuk-bentuk keramik pada zaman dahulu kala gitu maksudnya. Ya, ini kita museumnya di sini memang memamerkan artefak-artefak yang didapatkan dari hasil ekskavasi sampai ke pemugaran di kawasan kami di sini. Oh. Tapi di sini adalah kawasan, dan dari beberapa titik yang sudah ditemukan di sini, baru 4 titik Pak yang sudah dilakukan pemugaran. Jadi yang lainnya masih tertutup sama sekali. 4 titik diantaranya? Candi Jiwa, Candi Jiwa. satu ya Pak. Kemudian situs Segaran 5, Candi Blandongan. Kemudian situs Telaga Jaya 1A atau situs Serut, Candi Serut. Nah, dan Candi Cungkup atau situs Telaga Jaya 8. Itu masih sekitar sini? Ya, di kawasan kami, karena kesebaran situs yang ada di kami di sini, kawasan kami, radius arealnya itu 5 km persegi. Oh, radiusnya 5 km. Tapi kalau yang di ujung sana itu apa namanya? Itu ya sama, 5 km persegi itu di sini secara administratif wilayahnya kami ada di 2 wilayah Pak. Ada di Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya, dan sebagian lagi di Desa Telaga Jaya Kecamatannya Pakis. Oh, tapi masih sekitar sini lah ya. Sekitar sini. Oke, di sini ada arca-arcanya ya Pak. Ini arca yang ditemukan dari daerah Cibuaya Pak, karena awalnya dibilang tahun penemuan tahun 1984 itu berawal dari adanya KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Jadi mereka melakukan kegiatan penelitian di daerah Cibuaya. Oh, Cibuaya gitu ya. itu dekat Rengas Dengklok sana. Oh, dekat Rengas Dengklok. Ini Cibuaya ya. Kalau di sini Batu Jaya. Oh, di sini Namanya Batu Jaya. Kalau Batu Jaya. di keterangan ini Cibuaya. Oh, keterangan ini Cibuaya. Nah, kalau ini baru Batu Jaya nih. Ya, Nih. Batu Jaya. Karena kalau dari hasil penelitiannya untuk di kawasan kami di sini, dari apa yang kita temukan dari penelitian sampai ke pemugaran, kami di sini kalau menurut Pak Profesor Jafar itu ada 3 masa atau 3 zaman. Itu zaman prasejarah, di mana mereka belum mengenal adanya agama atau masih animisme. Kemudian abad 5 sampai abad 7 pembangunan atau tahap pertama pembangunan candi itu di masa abad 7-10 candinya masih awalnya berupa candi Hindu. Kemudian pada abad ke-7 sampai 10 ada pemugaran candi karena ada pengaruh Sriwijaya yang awalnya candi Hindu menjadi candi Buddha. Oh, tadinya candi Hindu dirubah pemugaran menjadi candi Buddha ya para sobat. Karena memang analisis karbonnya ada perbedaan. Oke, Tapi ini manusia yang dibilang di masa prasejarahnya. Oh, ini berarti memang ini kerangka bener atau? Kerangka asli yang diangkat dari Candi Blandongan. Oke, para sobat ini, para sobat nih. Dan ini kerangka seperti ini sama dengan yang banyak ditemukan di daerah Tarumajaya Bekasi. Ya. Situs ini. Ini ternyata ini di Ini belum ada penelitian lebih lanjut untuk kerangka yang ini, tapi karena dia ketemunya dari dasar candi itu 1 meter, kurang lebih 1 meter di bawahnya. Kalau menurut Pak Profesor Jafar, ini adalah salah satu kerangka manusia akhir prasejarah yang memang dimakamkan di situ. Jadi kalau menurut tadi beliau Pak Profesor Jafar di sini tuh masa akhir prasejarah yaitu di bawah pemakaman. Kemudian tepat di bawahnya candi itu adalah area pemakaman tersebut. Kemudian pada abad ke-7 diubah menjadi candi Buddha. Oh, gitu ya Pak. Ya, ini juga ada batu bata pada zaman dahulu kala ya. Jadi memang bentuknya berbeda-beda ya Pak. Ya, itu bata-bata yang memang ada motifnya kan, tapi tidak bisa disusun kembali di tempatnya atau di candinya karena memang sudah banyak hancur. Oh, gitu. Di candi yang ada di kami di sini
bagian paling atasnya itu sudah hancur. Tinggal paling di setengahnya atau dasarnya ya? Cuma bagian dasar atau bagian dasar sama badannya. Oh, paling atasnya sudah hancur. Berarti nanti kita akan ke sana melihat langsung setinggi apa dan bentuk batunya itu masih bertumpuk rapi atau? Sekarang itu ada sudah hasil pemugaran, tapi ada sedikit yang diperbaiki. Oh, diperbaiki ya. Kita nanti di candinya itu tidak sendiri batasi, tidak ada bata pengganti yang memang digunakan untuk mengganti bata-bata yang sudah hancur, tapi sesuai ukurannya, ukurannya disesuaikan dengan. Oh gitu Pak, iya Pak. Wow, luar biasa. Oke para sobat, ini dia batu-batunya. Di sini ada bata motif bulat pipih ya. Di sini ada bata motif kunci ya. Di sini ada komponen pipi tangga dengan motif gelung, ada bata motif lis dan juga lepa penguat dan ornamen candi. Ada komponen pipi tangga juga di sini. Bata bercap kaki candi jiwa. Ini berarti cap kaki asli maksudnya atau gimana Pak? Itu bata bercap kaki itu kami temukan atau ditemukan oleh para peneliti di candi jiwa Pak. Nah karena kami di sini adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu jejaknya biasanya identiknya dengan telapak kaki Pak. Nah ini kami juga menemukan di sini telapak kaki, tapi tidak ada tulisannya Pak. Jadi tidak ada prasastinya. Jadi kalau menurut Pak Profesor Jafar bisa jadi ini mungkin ada dua deskripsi Pak. Yang pertama bisa jadi cap atau simbol seperti yang di Bogor. Di Bogor itu telapak kaki orang-orang tertentu mungkin pada waktu masa itu. Atau yang kedua bisa jadi mungkin ini anak tukang pembuat batu batanya pada waktu masih basah. Oh bisa jadi karena memang kakinya juga nggak begitu besar ya. Ini para sobat, jadi kakinya ini telapak kakinya ini nggak begitu besar, jadi memang kecil seperti usia-usia di bawah 5 tahun lah mungkin lah ya. Ya oke. Luar biasa Bapak, mungkin nanti saya mau ke sana izin. Di sana ada lagi yang bisa menerangkan? Oh gitu, berarti kita nanti mau biar ada penjelasan dengan sumber, karena kami di sini memberikan informasi buat seluruh warga Indonesia khususnya dan umumnya buat yang ada di luar negeri, bahwa di daerah Kerawang, tepatnya di daerah Batu Jaya ini ada situs ya, Candi Batu Jaya. Ada 4 berarti di sini tadi, bisa diulang Pak? Untuk keseluruhan titik situsnya itu kami di sini memang masih wilayah penelitian. Untuk titik situsnya yang sudah ditemukan itu ada 62 titik yang juga terdapat sebaran benda cagar budaya. Nah, yang dimaksud sebaran di sini tidak seluruhnya merupakan struktur atau bangunan candi, tapi ada juga beberapa yang memang berupa menhir ataupun dugaan sumur tua, dan juga sempat ditemukannya hamparan tempat dirabah yang merupakan struktur candi itu kurang lebih 30-an. Yang digali itu atau dipugar baru 4. Ya, nanti mungkin Bapak bisa mengunjungi ke belakang tempat sini. Saya dengar juga di sini ada sumur, benar di sana? Memang itu kalau sumur ada sumur yang memang dibilangnya sumur sama orang sini, tapi memang sumur yang ada di lokasi itu belum bisa dipastikan. Kalau situs Lempeng itu bukannya sumur tua, jadi sumur yang dibuat sama orang atau masyarakat di kami di sini di lokasi situs. Jadi dia buat sumur di lokasi situs pada waktu belum ada perlindungan seperti sekarang, dan dia mempergunakan batu bata yang ada di situ. Tetapi memang airnya agak berbeda. Jadi kalau sekarang banyak masyarakat yang punya sugesti. Oh gitu ya, saya sempat dengar juga kan, memang makanya saya datang ke sini ya, kami dari Muka Misteri untuk mendatangi langsung, melihat langsung, dan ingin tahu kejelasannya apakah benar itu sumur yang mengandung ada yang bilang mistis, ada apa gitu. Ternyata itu memang dibuat oleh masyarakat sini. Tetapi memang di area situs yang belum dilakukan pemugaran, karena memang banyak beberapa orang yang percaya, karena memang berdekatan dengan situs Candi Belandongan, karena situs Candi Belandongan itu adalah situs candi yang paling utama di kawasan kami di sini, dan biasanya di dekat candi itu pasti ada sungai, jadi tempat untuk mencucikan dirinya. Tapi itu belum bisa dipastikan apakah lokasi situs Lempeng itu tempat mencucikan dirinya atau bukan, karena memang belum dilakukan pemugaran. Tapi biasanya memang di dekat candi itu pasti dekat sungai. Iya, benar banget Pak. Ini saya masih penasaran dengan yang ini nih Pak. Ini apakah benar kerangka dari manusia yang ditemukan terus diawetkan, berarti ya seperti ini ya? Ini diangkat sama tanahnya Pak sebagai bukti, karena kalau yang ini belum ada penelitian lebih lanjut. Oh berarti ini memang ini tanah aslinya ya? Asli dari saya minta. Candi Belandongan. Maaf izin. Assalamualaikum.
Ya maaf, yang masih ada giginya juga masih ada para sobat ini. Wow, Dan ini dibilang kerangka manusia akhir prasejarah sama dengan yang banyak ditemukan di daerah Tarumajaya Bekasi dengan situs ini. Dan kalau menurut Pak Profesor Jafar, saya tahu, kami tahu di sini, kalau orang prasejarah dia ada suatu kepercayaan apabila meninggal maka dia dimakamkannya pasti di dekat jenazahnya itu ada bekal kuburnya. Maaf, ini bukannya uang, maaf. Tapi Ya, maaf. pecahan dari wadah bekal kuburnya. Bentar, yang mana Pak? Yang ini Bang. Oh, bentar guys. Yang ini? Ya, yang kotak ini Pak. Oh ini. Ya, itu pecahan tembikar seperti itu yang biasanya dipakai dan biasanya itu digunakan sebagai tempat atau wadah bekal kubur. Oh ini Jadi guys. memang ada barang-barang yang dia bawa biasanya. Oh gitu ya, pada saat meninggal berarti ada barang yang dia bawa dan itu masih utuh ditemukan di lokasi dan langsung diangkat tanah-tanahnya. Sama tanahnya, tapi untuk bekal kuburnya sudah hancur karena biasanya kendinya seperti itu. Ya, oke guys. Luar biasa para sobat, nanti baru kita ke candinya. Ini baru museumnya dan saya ucapkan terima kasih tadi buat Bapak. Saya Nayan Kurniawan. Ya, Nayan Kurniawan. Jadi buat para sobat yang ingin ke sini, ini lokasinya di desa apa, di kampung apa Pak? Kami di sini kawasan Pertanian Batu Jaya, pintu masuknya area museumnya itu ada di RT 11 atau Dusun Sumur Jaya, RT 11 RW 04 Desa Segaran, kecamatannya Batu Jaya. Kecamatan Batu Jaya, Kerawang ya. Ya, Masuk mari ke Kerawang ya. Kerawang. Masih mari datang ke sini kita sama-sama belajar Ya. dan mengetahui jejak-jejak kebudayaan dari nenek moyang kita. Betul, bahwa memang di Indonesia ini banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah para sobat, dan alhamdulillah saya bisa datang ke sini untuk memberikan informasi buat para sobat. Ayo datang ke sini, yang ingin tahu ajak putra-putrinya ataupun mungkin dari yang belum tahu sama sekali bahwa di Kerawang ini ada situs yang sangat bersejarah dan juga ada kerangka yang diangkat ini para sobat. Sekali lagi ini ada kerangka yang bikin menarik saya. Ini diangkat peninggalan bersejarah pada zaman dahulu. Silakan buat para sobat berkunjung ke sini. Di sini tidak dipungut biaya atau gimana Pak, untuk pengunjung bisa dijelaskan langsung? Kita di sini kalau untuk biayanya untuk cara umum Ya. kita memang belum ada tiket khusus, tapi kami di sini mohon pengertiannya, kami ada untuk uang kebersihan. Ya, oke, mungkin hanya parkir paling ya Pak ya. Yang memang kita gunakan untuk biaya operasional. Operasional bener ya, untuk bersih-bersih di sini juga. Ya, oke, terima kasih banyak buat Bapak atas informasinya. Oke para sobat, itu dia tadi penjelasan dari Bapak selaku yang menjaga museum ini. Tadi kita sudah ke depan memperkenalkan tentang Sungai Citarum yang kita sudah sama-sama baca tadi bersama para sobat. Kita setelah ini akan langsung ke candinya. Ya, ini ada di kurang lebih di luar sana lah. Ya, nanti kita keluar lagi ke sana dan kita akan lihat sumurnya itu seperti apa. Ternyata sumurnya dibuat oleh manusia warga sini, tapi karena dibangunnya di area candi, jadi dipercaya dari warga yang berkunjung ke sini ada yang ingin mandi, ada yang ngambil airnya atau minum atau apa. Nanti kita sama-sama saksikan, kita akan sama-sama rasakan di sana bersama-sama para sobat. Oke para sobat, pantengin terus di channel kami di Muka Misteri. Jangan lupa like, comment, subscribe ya sebanyak-banyaknya agar kami semakin bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat ya seperti sekarang ini kita datangi, yaitu ada candi di daerah Kerawang. Ini tempat bersejarah. Pantengin terus, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam misteri.